Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pertemuan pengantar ya. Pengantar untuk memasuki level yang keenam dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang keenam ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar ini Allah benar-benar mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang insya Allah saat membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya juga bisa memahami maknanya dengan baik, bisa mentadaburi maknanya dengan baik, yang selanjutnya berujung pada pengamalan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bisa mengantarkan kepada kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia kita ini, dan puncaknya adalah kenikmatan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, berkumpul bersama Rasulnya, dan yang paling utama adalah kesempatan untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin di surga Firdausnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti biasanya kita mulai pertemuan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, terus tambahkan kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati. Jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jum'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak semuanya, paham Al-Quran, Mudah Mudah insya bismillah, Allah. insya Allah. paham Al-Quran. Mudah Mudah insya insya Allah. Allah. Insya Allah semakin mudah. Karena Allah sampaikan kita ke level yang keenam ini, insya Allah. Ibu ya, Amin, insya Allah. Insya amin. Allah. Pak Ibu yang Allah muliakan, eh, di hari ini kita, Bu, apa, ingin sampaikan pengantar aja ya, pengantar ya, agar bisa memberi kita keyakinan dan semangat. Betapa pentingnya kita ini terus belajar, ya, belajar untuk bisa memahami makna Al-Quran. Ya. Kenapa Bu sekalian? Karena ini bukan perkara biasa ini. Ini perkara yang sangat utama ya, sangat utama untuk perlu kita lakukan. Karena ya, sebagai seorang pribadi yang Allah takdirkan hadir di dunia ini, itu sudah pasti sekalian kita punya harapan-harapan. Kita punya harapan-harapan. Dan kalau orang itu ibu orang yang normal, orang yang sehat, tentu dia pasti ingin untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik di dunia ini.
di dunia ini. Dan yang namanya itu kehidupan bagi ibu sekalian itu asalnya adalah dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, tenang hidupnya, ya. Apalagi ibu, ekonominya itu bagus, keluarganya itu baik-baik. Kalau punya bisnis itu, bisnisnya itu lancar, ya. Yang mengantarkan dia punya duitnya banyak, ya. Apalagi ibu bisa bagi-bagi. Apalagi ibu punya punya tetangga baik, punya keluarga baik, punya anak-anak baik, tinggal di tempat yang baik, ya, negerinya baik dan seterusnya. Itu adalah sebuah gambaran ideal, ibu sekalian, tentang harapan-harapan kita. Harapan-harapan kita di atas muka bumi ini. Dan eh, yang kedua adalah kita ingin agar kita bisa mendapatkan yang lebih utama adalah kebaikan kehidupan nanti di akhirat kelak. Berupa ditempatkan oleh Allah di surganya bersama dengan nabi-nabinya, orang-orang yang soleh, dan puncaknya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini sebuah doa yang kita hafal mati dan kita selalu ucapkan. Doa yang berbunyi, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa kita. Rabbana, wahai Rob kami. Kita bilang Rob kami, wahai Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah yang pemilih kami, Engkaulah pengatur semua urusan kami, Engkau yang urus semua urusan kami. Ya. Kita mengatakan Rabbana atina, berikanlah kepada kami. Kita minta. Apa kita minta Ibu? Rabbana atina fid dunia, di dunia ini. Tempat di mana kita tinggal, hasanah, kebaikan. Kebaikan. Ya, coba kita pikir. Apa kebaikan yang kita bayangkan untuk diri kita? Ya, Ibu Hasanah ya. Ibu Hasanah menginginkan hasanah. Gitu ya. Menginginkan hasanah. Dan terucap, Fid dunia ya Allah hasanah. Nah, kira-kira apa itu? Saya kira ini jawabannya pasti jelas ini. Ya, ingin umurnya panjang, Masya Allah kan? Tapi apa? Panjangnya sehat-sehat. Ibu ya, umurnya panjang tapi sehat-sehat. Bukan yang umurnya panjang, tapi panjang stroke-nya, panjang sakitnya. Karena kalau panjang usianya, banyak masalahnya. Apa itu, Bu? Buat beban bagi orang lain. Kan gitu zahirnya. Ya, gitu zahirnya. Tapi kalau kita ingin, ya Allah, saya mau ya Allah mendapatkan umur yang panjang, tapi panjang sehat-sehat. Kalau nanti Allah panggil, panggil itu cepat, nggak buat repot orang lain. Nah, itu kan yang kita inginkan sekalian. Masya Allah. Apalagi sekalian. Ya kita ya bisa makan dengan baik, tinggal dengan baik, semuanya. Punya keluarga, punya anak-anak, bisa kumpul dengan keluarga, punya usaha. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh hasanah, kebaikan di dunia yang kita inginkan. Dan yang kedua, wafil akhirati hasanah. Dan juga ya Allah, di akhirat kami juga ingin mendapatkan hasanah, kebaikan. Kebaikan berupa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul dengan nabi tercinta yang kita sama sekali tidak pernah berjumpa dengannya. Kalau para sahabat itu Masya Allah punya kenikmatan. Apa itu? Ya kenapa bisa pernah berjumpa dengan nabi dan berjumpa dalam keadaan beriman kepadanya. Wah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Orang yang punya peran untuk bisa mengantarkan kita mendapatkan hidayah Allah SWT. Kita nggak dapatkan di dunia ini, tapi kita punya peluang, ya, punya peluang untuk mendapatkannya nanti di akhirat. Dan itu bahagian daripada hasanah sekalian, hasanah. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sekalian. Bagaimana orang itu punya kesempatan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik sepanjang zaman. Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Selama ini kan Ibu, kita hanya mendengar ceritanya saja. Yang kita baca, yang kita dengarkan. Ada itu Adam, ada itu Nabi Idris, kan?
Ada itu Nabi Ibrahim, Masya Allah, kisahnya yang sangat luar biasa. Ada itu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dan seterusnya sampai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak sekalian, harapan kita adalah ya Allah kita diberikan kebaikan nanti di akhirat berupa dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-soleh tersebut. Dan itu ibu sekalian, caranya apa? Caranya Allah sudah kabarkan dalam Al-Quran. Kebayang ibu? Coba bayangkan, bayangkan sekuat-kuatnya kumpul bareng satu meja, satu majelis dengan Nabi. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita selalu bersalah kepadanya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ribuan kali. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Kita doakan terus itu. Ya. Ibu, kalau ada orang yang kita doakan terus, kira-kira kenapa? Ya. Pak Kasman, ibu doakan orang tuanya. Allahumma ghafir li wali walidayya warhamhuma, ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah kedua orang tua aku, kasihlah keduanya. Kenapa? Karena kita sangat sadar betapa besarnya peran mereka untuk hidup kita ini yang tidak bisa kita pungkiri. Itu orang tua. Sampai kita doa begitu. Apatah lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita bersalat sekalian, berarti apa? Ketika tiba saatnya Allah takdirkan kematian bagi kita, dan kita yakin ada itu kenikmatan hari akhirat, dan inilah sebuah kenikmatan puncak di akhir kelak. Ketika bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, yang kita belum sempat merasakan kenikmatan berkumpul, bertemu dengan mereka. Kita bayangkan satu majelis. Masya Allah. Betapa bangganya kita bisa kumpul dengan menteri, ya, dengan Pak Bupati, ya, Pak Gubernur, dengan pejabat. Coba rasakan. Rasakan bagaimana kalau kita pernah ketemu dengan mereka itu, luar biasa. Dengan presiden, dengan pemimpin, dengan ustadz terkenal. Oh, itu bahagia banget tuh. Itu semuanya nggak ada apa-apanya daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah bocorkan ibu sekalian, Allah bocorkan rahasia kalau ingin mendapatkan jalan mulus, mendapatkan jalan VIP untuk bisa berkumpul dengan mereka. Dan itu semuanya dikabarkan lewat lewat kitabnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Ibu, coba kita buka ya. Semua buka surat An-Nisa ya. Coba coba semua buka ibu surat An-Nisa. Sudah ibu, ayat yang ke-69. Nah, coba Ibu Mariani mohon dibaca. Tapi tolong semua buka dulu ya. Surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan. Nggak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki nggak ada. Nggak ada surat An-Nisa, Masya Allah. Luar biasa nih. An-Nisa. Sama Udah, yuti'illah ya Ustaz. ayat 69. 69. Ya, 69. ya. Iya. 69. Wa may yuti'illaha. Ada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, coba ibu. Semuanya berwarna kecuali satu warna hitam. Kan Masya Allah. Coba diterjemahkan langsung. Kita belum belajar ini. Ayo coba Ibu Maliani. Coba diterjemahkan. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu
ma'a bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim. Allah menganugerahkan nikmat atas mereka. Minan nabiyina dari para nabi, wasiddiqina dan dan para pencinta kebenaran, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo dan hasuna kebaikan mereka itu teman. Rafiq Mereka itu sebaik-baik teman. sebaik-baik teman. Oke. Wahasuna ulaika rafiqo mereka itu sebaik-baik teman. Tunggu dulu. Mereka itu sebaik-baik Rofiko, teman, teman kumpul. Itu Rofik apa? Teman, teman dekat tuh, Bu. Wah, ini bahasan ini Rofik. Teman dekatku itu, teman dekatku. Yang selalu bersama denganku, itu namanya Rofako. Rofik. Jadi teman dekat yang selalu bersama. Maka Iya, tuh sampai selalu bersama. Ibu coba perhatikan, apa kata Allah? Allah mulai mengatakan, wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa saja, man kan? Siapa saja yang dia itu yuti'illaha. Syaratnya taat kepada Allah war rasulah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ini syaratnya. Bagaimana caranya? Dia itu belajar untuk paham Al-Quran, paham hadis Nabi. Belajar sampai dia ngerti. Akhirnya ketika dia belajar, dia baca, dia dengarkan, dia ngerti. Karena dia ngerti dengan baik, dia mengamalkannya. Itulah orang taat. Yang taat. Bu, itu prosesnya. Jadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, demikian pula Rasulnya dalam hadis hadis beliau. Hasilnya ibu nanti apa? Allah nggak menyebutkan sini hasilnya di dunia, enggak. Ya. Kalau di dunia kan, ya tadi tuh kenikmatan di dunia, ya sudah. Tapi Allah menyebutkan tentang kenikmatan nanti di akhirat. Apa itu kata Allah? Faulaika maka mereka itu ma'a akan dikumpulkan bersama. Masya Allah. Ma'a bersama. Siapa? Alladzina an'amallahu alaihim. Dengan orang-orang yang Allah telah an'ama memberikan kenikmatan alaihim kepada mereka. Masya Allah. Berupa apa? Berupa kenikmatan di surga. Bisa masuk surga mereka itu. Itu sekalian. Karena kalau di dunia kita nggak dapat kesempatan bersama mereka semuanya. Tapi ini akan real terjadi nanti di akhirat. Kenikmatan mendapatkan kesempatan berkumpul bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Nah, lalu ibu, bapak, dirinci itu. Siapa itu? Satu, ada 4 golongan. Satu adalah minan nabiyyin. Para nabi. Nabi-nabi. Allah berkumpul dengan para nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, itu kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa. Iya. Baca sejarah Nabi itu luar biasa. Bagaimana Ibu kehidupan Nabi dan yang utama bagaimana pengorbanan beliau untuk bisa menyampaikan Islam ini ke atas di bumi ini. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Sampai dihina, sampai dimaki-maki. Ya. Tapi beliau tidak emosional. Nggak emosional. Beliau sabar menerimanya. Bukannya dimaki, dia maki lagi. Ya, nggak begitu. Tapi dia terima semuanya dengan penuh kesabaran. Ya. Itu kita kita dapatkan. Kita dapatkan dari Nabi. Dikatakan, itu Muhammad, yang kamu bilang itu hanyalah asatirul awwalin. Cuma cerita dongeng aja orang-orang dulu. Subhanallah. Bayangkan, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah berisi hidayah, kebaikan. Dibilangin Muhammad, cuma asatirul awwalin. Asatir, cerita aja dong, awalin, orang-orang awal, orang dulu aja itu. Apalagi, yang parahnya Muhammad, kamu ini majnun, orang gila.
Bayangkan kalau bilang orang gila. Ya. Orang gila apa? Orang gila. Itu majnun adalah orang yang tertutup akalnya. Ya. Jadi dia punya akal, tapi tertutup. Itu artinya majnun. Dibilang orang gila. Masih ini dibilang orang bodoh. Kalau itu bodoh, bodoh itu masih mending itu. Orang bodoh apa? Dia punya akal, cuma ilmunya dia belum nyampe, masih kurang. Itu orang bodoh. Ya. Sebodoh-bodohnya orang itu masih punya akal, masih bisa dikerjakan. Tapi kalau bilang orang majnun, wah ini orang gila. Orang gila, orang apa? Mengerjakan sesuatu yang berbeda daripada kebiasaan banyak orang. Ya, misalnya, lihat, ya kita udah tahu bagaimana orang gila. Ya, bagaimana dia berpakaian, compang-camping, berantakan, makanya sembarangannya. Saya akan buang airnya pun sembarangannya. Itu orang gila. Bahkan Nabi yang asalnya sangat terhormat, ya, ketika menyampaikan Al-Quran kepada mereka, mereka bilang, ya, kamu itu majnun, kamu itu orang yang gila. Ibu, ini perkataan ibu lebih menyakitkan daripada dipukul badannya. Karena kalau sakit badan segera bisa hilang. Tapi kalau sakit hati ibu ke bawah sampai mati bisa jadi itu. Benar ibu ya? Ini adalah apa? Inilah pukulan yang mengenai hati dengan makian-makian, dengan hinaan-hinaan. Tapi masya Allah, ya Nabi karena tahu, ya kenapa disuruh berdakwah, maka dia bersabar menerima itu semuanya. Terus terus sampai sekalian akhirnya disuruh hijrah ke Madinah, dapatnya respon positif dan seterusnya. Dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan, masya Allah, semakin menyebar agama Islam ini. Dan pada akhirnya Islam itu sampai kepada kita. Itulah peran beliau, ya Allah, yang Allah berikan. Dan sekarang kita bisa merasakan ibu, coba rasakan bagaimana menjadi seorang muslim. Masya Allah. Bahagia banget ibu sekalian. Rasakan bagaimana bahagianya ibu sekalian bisa beribadah kepada Allah. Bisa berzakat, bisa berhaji, bisa belajar Al-Quran. Ini adalah sebuah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ibu. Di luar sana orang gak peduli itu belajar Al-Quran. Gak peduli. Pikirannya itu bahagia karena apa bu? Karena punya pekerjaan yang bagus, punya rumah, bisa jalan-jalan kemana saja dia mau karena punya uang banyak. Ah, sudah, cukup itu. Cukup itu. Padahal sekalian, itu kecil dibandingkan bisa merasakan kelezatan. Ya bisa 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 mengamalkan ini Al-Quran. Sampai kenikmatan belajar, kenikmatan baca Quran dengan pemahaman. Nah itu semuanya sekalian karena peran seorang nabi yang sangat peduli kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, ini yang buat kita ini sangat ingin ya untuk bisa punya kenikmatan berkumpul bersama dengannya. Kita ini nggak tahu sekalian berapa lama Allah memberikan umur kepada kita. Kita nggak tahu. Karena setiap hari kita mengetahui adanya orang-orang yang meninggal. Setiap hari kita mendapatkan informasi tersebut. Saya itu kemarin ada isi pelatihan sekejap ya di sekolahnya Ibu Nida. Jadi saya tuh masuk apa? Masuk ke situ. Nah, lalu ada seorang guru-guru yang bilang, Ustadz, banyak sekali yang meninggal itu ya. Ya, meninggal. Kenapa? Dari apa eh, dari peserta sekejap. Begitu. Kenapa? Karena sering sekali mendengarkan apa mendapatkan info di grup-grup sekejap itu ada yang meninggal satu, ada yang meninggal dua. Dia tuh merasa banyak gitu. Dan memang yang banyak. Ya, saya bilang ya memang banyak. Ya, karena ya kalau sekejap itu kan kata orang tua ya. Orang tua yang secara doi memang lebih ya biasanya lebih peluangnya besar. Tapi itu enggak juga. Ada yang muda-muda pun meninggal dunia juga. Tapi artinya ini sebuah kondisi yang kita rasakan ibu sekalian. Kita pasti akan apa? Tiba saatnya
berhenti hidup kita di dunia ini. Ya. Dan kalau kita berhenti, sekalian akan berpindah kepada kehidupan baru di akhir kelak. Dan tentu harapan kita mendapatkan hasanah dan di antara kenikmatan untuk bisa berkumpul bersama dengan nabi-nabi, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya adalah yuti'illah wa rasulah, taat Allah dan taat Rasulnya. Berpangkal dari keseriusan ibu, agar kita bisa pahamin Al-Quran. Itu sekalian. Sini nggak main-main ibu sekalian, nggak main-main. Kalau orang, kalau kadang-kadang ibu kalau orang disuruh untuk memilih, ya bisa milih apa untuk berhenti. Di antaranya berhenti untuk milih belajar. Belajar secara apa? Secara khusus. Apalagi sudah masuk level kelima, sudah masuk level keenam. Apalagi ketika merasa ilmunya itu sudah sangat banyak, ya, sudah sangat banyak. Ya cukuplah, ya, untuk jalan sendiri. Cukuplah untuk belajar sendiri. Cukuplah untuk mengembangkan sendiri. Kan bisa begitu sekalian. Akhirnya beliau itu berhenti. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bisa mengetahui dan kita sadar masih banyak perkara-perkara yang belum kita pelajari, yang belum kita pelajari. Dan ini bisa kita rasakan kalau kita coba buka Al-Quran, kita buka, ya secara umum kita paham, tapi masih ada aja, ya. Dan kita mungkin masih banyak yang belum kita pahami dari apa yang kita baca dalam Al-Quran. Berarti itu ada perintah-perintah yang kita belum pahami. Itu ada larangan yang belum kita pahami. Itu ada berita-berita yang seharusnya kita yakini namun kita belum pahami. Sehingga ini kesadaran, ya, membuat kita terus harus bersemangat, ya. Bersemangat untuk apa Ibu? Untuk terus belajar. Ya. Belajar sampai mati. Ya. Belajar dapatkan ilmu dan mengamalkannya sampai mati. Kalau bahasa Al-Quran adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu bahasa Al-Quran. Wa'bud rabbaka. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. Ya. Hatta hatta sampai. Sampai kapan? Ya. Sampai udah pintar. Sampai level 5, sampai level 10, sampai S3. Ya, tidak, tapi hatta kali yakin. Sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan apa? Mati. Karena mati adalah sebuah keyakinan yang semua orang nggak bisa ingkari itu. Bu, itu adalah ibadah. Beribadah terus. Belajar adalah ibadah. Salat adalah ibadah. Berdakwah adalah ibadah. Mengajar adalah ibadah. Berbagi adalah ibadah. Berzakat adalah ibadah. Berwakaf adalah ibadah. Dan ini sekalian, ya, membuat kita terus, ya, terus mengerjakannya. Dan bukan cuma sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan dalam kondisi yang terbaik. Kalau kita belajar dalam kondisi yang terbaik. Kalau kita mengajar dalam kondisi yang terbaik. Kalau kita berinfak yang terbaik. Itu ibu sekalian, hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian setiap kita. Ya, setiap kita terus berusaha, ya, untuk bisa mengerjakan yang terbaik. Ibu sekalian, kenapa? Karena kita ingat, ya Allah pasti akan tiba datangnya kematian dan harapanku untuk mendapatkan wafil akhirati hasan. Kebaikan di akhirat, yaitu kenikmatan untuk bisa berkumpul dengan minan nabiin, para nabi-nabi. Para nabi-nabi.
Pak Ibu yang Allah muliakan, nah ini eh, di awal pertemuan Bu, saya ingin ingatkan ya, pribadi saya demikian pula semua kita untuk terus punya semangat untuk apa? Untuk belajar ini Al-Quran, belajar dan mengajar. Kita Bu sama-sama seharusnya punya kebutuhan. Bapak Ibu kebutuhannya adalah kebutuhan belajar. Kalau guru-guru kebutuhannya adalah mengajar, sama-sama. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu lewat Al-Quran diantaranya. Coba lihat, bagaimana Nabi kita yang kita harap berkumpul dengannya di surga itu memberikan motivasi-motivasi, jalan-jalan agar bisa mengantarkan kita, agar bisa kumpul bareng dengannya nanti di akhirat, di surganya. Apa dia bilang? Dia bilang, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Khair, ya. Khairun kebaikan, khairun yang terbaik. Khairukum yang terbaik di antara kalian. Siapa itu? Man ta'allamal Qur'an. Ini Bu, orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an. Coba Ibu, kita udah belajar nih level kelima kan Bu? Ya, level keempat, level ketiga itu ada ta'allama. Itu tafa'ala. Tafa'ala. Dari kata apa? Dari kata ilmu. Alima, berilmu. Ya, kemudian menjadi allama, mengajarkan ilmu. Menjadi ta'allama, bertambah hurufnya itu. Ya, belajar. Kalau Ibu ada tambahan huruf itu Bu, apa maknanya Bu? Ada unsur berulang-ulang. Jadi ta'allama itu belajar berulang-ulang. Itu mana ta'allama. Jadi man ta'allama. Orang yang dia itu ta'allam, belajar berulang-ulang. Ya, belajar berulang-ulang untuk mendapatkan ilmu. Apa? Ilmu Al-Quran. Itu maknanya. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran. Orang yang belajar berulang-ulang. Belajar berulang-ulang untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Termasuk Ibu, Bapak sekalian, ilmu untuk bisa memahami, mentadaburi makna-makna Al-Quran. Terus Bu, terus. Sampai Bu, benar-benar itu kita baca, kita ngerti. Benar-benar kita baca, kita paham. Lalu berbuah kita bisa mengamalkannya. Masya Allah. Bukan belajar, stop, dapatkan ilmu. Bukan. Tapi ketika kita belajar, kemudian kita mengamalkannya. Kata Allah, alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan Al-Quran, fayattabi ahsana. Lalu mereka mengikuti yang terbaik dari kitab Al-Quran ini, mengikutinya. Bentuknya apa? Ya bentuknya dia mengamalkannya. Berawal dari ta'allam Al-Quran. Terus dia itu mengulang-ulang, belajar untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Tapi Bu, nah itulah fase kita sekalian. Itulah fase kita. Fase apa? Fase untuk belajar Al-Quran. Dan ini Bu, kebutuhan semua kita. Ibu-ibu, ya saya, Pak Kasma, terus belajar Al-Quran. Ya. Posisikan diri kita sebagai seorang murid. Dan siapapun kita Ibu, seharusnya apa? Punya kondisi minimal sehari setiap pekannya itu punya kondisi menjadi murid, mendengarkan. Mendengarkan. Sorry. Kalau bisa offline, bagus, Masya Allah. Kalau bisa online, Masya Allah. Kalau nggak bisa online. Yang penting ada kondisi kita benar-benar dalam posisi kita belajar Al-Quran. Dan saya pribadi alhamdulillah sampai sekarang Bu, ada kondisi sepekan saya belajar ya. Saya belajar Al-Quran dalam sebuah program, menjadi peserta di situ setiap pekannya. Ya, saya ada guru-guru yang lebih senior dari saya, yang saya belajar sama mereka lewat program Bait ya, belajar Al-Quran intensif, program tarbiyah Al-Quran, kajian pekanan itu ada. Ya, saya berguru sama mereka. Kenapa? Karena tadi tuh
kita punya kebutuhan untuk terus menambah ilmu agama ini. Ya. Dan yang kedua adalah, ya, kalau sudah punya ilmu agama, kita punya kebutuhan untuk kemudian wa'allamahu, mengajarkannya kepada orang lain. Masya Allah. Karena sudah punya ilmu ibu, kita sudah belajar, kita sudah ngerti, kita sudah mengamalkan, dan kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya itu mengamalkannya. Maka didorong lagi naik level. Levelnya level wa'allamahu, mengajarkannya kepada orang lain. Kepada orang lain. Yang sudah pernah belajar level 1, sudah menguasainya, apatah lagi yang mumtaz. Oke, Bu, belajar. Bagaimana kemudian kita bisa mengajarkannya kepada orang lain? Ya, coba cek ya. Apakah sudah segitu kita punya perhatian Ibu sekalian? Ya, Ibu Mariani, Ibu Agus, Ibu Wiwi, Ibu Yusiana. Ini seharusnya hal yang semestinya kita kita perhatikan dan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Kehidupan kita. Ada saatnya kita kita belajar dan terus naik level belajarnya. Dan ada saatnya kita itu mengajar, memberikan ilmu kepada orang lain dan terus naik level. Sekalian. Kenapa, Bu? Karena kita menjadi khairukum, orang yang terbaik. Dan info ini langsung disampaikan oleh Rasulullah. Bukan orang biasa. Rasulullah. Rasul Allah. Utusan Allah. Orang yang terbaik. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak percaya dengan dia? Kenapa kita nggak yakin dengan dia? Kita mungkin percaya secara lisan. Percaya dengan hati. Tapi tidak percaya dengan pengamalan. Kalau benar kita percaya dia sebagai Rasul Allah, kita tahu beritanya, kabar-kabar dari beliau, maka kita apa? Kita seharusnya termotivasi untuk mau mengamalkannya. Ini diantaranya ibu sekalian. Orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran demikian pula mengajarkan. Dan ini ibu sekalian harus real. Harus real bentuknya itu. Seperti apa kita belajar? Seperti apa kita itu mengajar? Seperti apa kita belajar dengan sebaik-baiknya? Seperti apa kita mengajar dengan sebaik-baiknya? Itu harus kita usahakan. Makanya bisa lihat harapan kita ya, ini sekedar adalah bahagian daripada proses kita belajar dengan cara yang terbaik. Proses kita mengajar dengan cara yang terbaik. Walaupun kita sadar di sana ada kekurangan-kekurangan. Tapi insya Allah ya, kalau kita bisa melihat, kita mau bandingkan antara satu jalan, dua jalan, tiga jalan, insya Allah sekejap jalan yang bisa dianggap jalan yang cepat. Jalan yang mudah, jalan yang bisa cepat mengantarkan pada tujuannya. Itu kita bisa rasakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekali lagi Ibu sekalian, ini bukan perkara biasa. Kenapa? Karena kita punya impian besar agar bisa berkumpul ma'a bersama-sama orang-orang yang hebat minan nabiyin, Nabi Allah SWT. Kalau cari alasan Ibu Bapak, banyak sekali alasan untuk kita berhenti ini belajar. Saya secara pribadi Ibu sekalian, itu kadang-kadang eh, kadang-kadang bisa mencari alasan. Udah berhenti aja deh. Level 4. Waktunya dipakai untuk yang lain. Tapi satu hal yang saya pribadi, kenapa buat saya terus mau mau terus naik level, karena saja asalnya meyakini belum semua saya pelajari Al-Quran. Tapi dengan cara adanya peserta yang sudah selesai naik level membuat kita harus belajar. Belajar, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Lalu berpikir bagaimana cara menyusun materinya, bagaimana menyampaikannya. Dan pada akhirnya ya mengajar. Jadi ibu sekalian, orang yang paling pertama kali mendapatkan manfaat daripada ilmu adalah yang mengajarkan.
adalah yang mengajarkan. Orang yang pertama kali mendapatkan manfaat daripada ilmu yang disampaikan adalah yang mengajarkan, adalah yang mengajarkan. Sehingga ibu sekalian, ini adalah faktor-faktor yang buat kita ini harus terus semangat belajar dan semangat mengajarkannya. Termasuk ya, termasuk kita-kita ini sekalian. Harapan kita sekalian, insya Allah secara program sekejap pintar kita sampai 30 juz. Ya, sampai 30 juz. 30 juz sebagai seorang murid, ya, pernah merasakan 30 juz sebagai seorang murid, dan pernah merasakan 30 juz sebagai seorang guru. Masya Allah. Sekarang Ibu, ya kita ini adalah peserta di sekejap ya, yang paling tinggi, yang paling senior nih, masuk ke level yang ke-6. Ya, dan cuma satu kelas sekarang ini di level yang ke-6. Jadi Ibu belajar, dan saya sekarang yang ini mendapatkan amanah dan juga kesempatan untuk mengajarkan materi ini. Sama-sama posisinya, Ibu sekalian. Sebagian sebagian peserta ini sekarang sudah ada yang apa? Yang pernah belajar dan mulai mulai mengajar. Ada yang dulunya belajar level 1 sekarang mengajar level 1. Dulunya belajar level 2 sekarang mengajar level 2. Dulunya belajar level 3 sekarang mengajar level 3. Dulunya belajar level 4 sekarang mengajar level 4. Dulunya belajar level 5 kemudian dia mengajar level 5. Sekarang ada yang sekarang ini mengajar level 5. Alhamdulillah. Ya, saya sampaikan, ya ini Ustadz Agus ini, Agus Perintaro, teman kita di kelas 6. Ini Masya Allah sekarang ini mengajar level ke-5. Kelasnya besok akan mulai itu. Masya Allah. Padahal padahal eh, kita bisa menyadari semua kita punya kekurangan. Tapi ini cara yang paling kuat membuat kita bisa mengulang-ulang materi-materi yang kita pernah pelajari sebelumnya. Pernah sekali belajar ya materi level 1 karena mengajar Ibu, berarti apa? Harus mengulang lagi. Begitu ya, Ibu Jusiana ya. Ini misalnya Masya Allah sudah mengajar ini. Ikut teori sekarang sudah punya murid-murid lah, sudah gitu kan. Punya ibu-ibu yang dampingi untuk level 1. Dan bahkan sudah selesai Bu ya. Ada yang sudah selesai juga itu. Masya Allah. Itu pasti terasa sekali. Terasa bedanya itu Ibu. Ya. Terasa bedanya. Dulu pernah belajar. Lalu mau mengajar. Mengulang lagi materinya. Lihat lagi videonya. Lihat lagi bukunya. Lihat lagi materinya. Masya Allah. Dan itulah hal yang paling berharga. Kenapa? Ilmu kuat karena kita mau berbagi. Dan Ibu, itulah alasan kenapa dia mengatakan khairukum, yang terbaik. Siapa? Bukan hanya mereka yang semangat belajar, tapi mereka yang semangat juga Allah mau. Nah, makanya saya dorong ini, ibu-ibu ini ayo, ya coba, yang sudah belajar coba eh, semangatnya mengajar, ikut kelas TOT dan mulai coba berbagi-bagi sampai hal yang simpel, kumpul kumpul teman-teman, kumpul anak-anak, kumpul barang-barang, berbagi. Ya mungkin caranya nggak standar seperti yang kita pelajari, tapi dengan cara kita bisa menyampaikan kepada mereka. Dan di situ saya melihat, itu ada ibu di Makassar, ibu-ibu, dia nggak bisa bahasa Arab, ya, dia eh, nggak bisa lah. Tapi karena dia belajar sekejap, dia berbagi. Sekarang muridnya ribuan, sudah puluhan muridnya itu, dan sudah selesai. Dan saya hadir itu acara-acara mereka itu, masya Allah, penampilannya, cara yang menerjemah bagus banget. Ya, padahal ustazanya apa? Ustazanya belum level 2. Kebayang ya Bu ya? Ustazanya baru belajar level 1, lalu ikut TOT mengajar. Sekarang muridnya puluhan. Sudah banyak kelas yang muncul dari situ. Kenapa Bu? Tadi tuh khairukum, harus menjadi yang terbaik. Khair, khair. Dan sekalian, mendapatkan khair ini adalah sebuah permintaan yang selalu kita ucapkan kepada Allah. Dan itu berawal dari permintaan yang selalu diucapkan oleh panutan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Ibu? Di doa pagi dan petang. Itu ada zikir pagi, setiap pagi dibaca habis sholat subuh. Setiap sore juga dibaca setelah asar. Ya. Yang diantar isinya apa Bu? Ya, itu kalau lengkapnya adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Baru masuk. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ini doa kalau saya pribadi saya baca Ustaz tuh hadirkan itu, hadirkan itu. Hadirkan kata-kata ini. Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau penciptaku, Engkau pemilikku, Engkau pengatur urusanku hari ini ya Allah. Rabbi, as'aluka, aku benar-benar meminta kepada Engkau ya Allah. Khaira ma fi hadzal yaum. Khaira yang terbaik yang ada pada hari ini. Masya Allah, minta. Wa khaira ma ba'dah. Dan yang terbaik pada ba'dah, sesudah hari ini, yaitu besok. Saya minta hal-hal yang terbaik pada hari ini dan juga yang terbaik pada ba'dah, sesudah hari ini, itu besok. Masya Allah. Itu doa kita, Bu. Doa kita. Termasuk apa? Kalau kita belajar dengan cara yang terbaik. Sehingga mendapatkan ilmu Al-Quran yang terbaik. Termasuk kalau kita mengajar. Kita ingin mengajar dengan cara yang terbaik. Agar orang bisa paham dengan pemahaman yang terbaik. Kalau kita berinfak dengan cara yang terbaik. Kalau kita mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita mengajak orang lain dengan cara yang terbaik. Kalau kita diminta untuk kerja sesuatu kebaikan, kita kerja dengan cara yang terbaik. Ini kemarin Bu saya kirimkan gambar, gambar penampakan awal untuk markas Quran, sekejap yang kita ikhtiarkan untuk kita bangun. Kita ada program bersama Bu ya untuk bangun 3M, ya, 3M namanya. Satu adalah masjid sekejap, dua adalah ma'had pesantren sekejap. Alhamdulillah sudah ada ya, sudah ada tanahnya dan sudah jalan proyeknya. Pembangunannya secara bertahap. Eh, ini ada sekarang yang ketiga ini. Yang ini cukup sangat mendesak, yaitu markas. Markas artinya pusat, sekejap, di mana di situ berkumpul eh, secara kantornya, manajemennya, di situ musab-musabnya disimpan, di situ buku-bukunya disimpan, di situ semua operasionalnya dipusatkan. Kirim barang-barangnya, komunikasinya, staff-staffnya, semuanya di situ. Ya, yang selama ini pernah di rumah saya, kita pernah ngontrak, nah, kita sekarang ikhtiar, ya, amal dana sebagian dana, buat apa? Buat membeli sebuah sebuah tempat. Dananya apa? Dari dana pelatihan yang dikumpulkan, dari dana sedekah para peserta, dari dokter-dokter umum, ya. Dananya sekitar itu perkiraan 1,9 miliar, ya, perkiraan ya. Dari membeli rumahnya, dari merenovasi rumahnya, menyiapkan perlengkapannya di tempat yang baik, ya, tempat yang baik sekalian, itu kurang lebih. Nah, saya kemarin dikirimkan eh, fotonya itu, ya, foto dari apa arsiteknya ya, masya Allah itu, ya, cukup menggembirakan, ya. Dan saya berharap, ya, berharap ini segera diwujudkan, segera diwujudkan. Kenapa? Karena kita ingin semakin banyak orang bisa belajar dan agar bisa menjaga semakin banyak orang ini kita butuh tempat yang sangat layak, tempat yang baik, orang yang semakin banyak yang siap bekerja untuk bisa berkhidmat. Ayo sekalian. Ini contoh. Yang kerja begini apa? Saya bilang coba gambar yang terbaik menurut Ibu. Karena ini Ibu yang gambar nih. Ibu tolong gambarkan yang terbaik menurut Ibu. Alhamdulillah sudah ada dan insya Allah mulai pekan depan sudah mulai proyeknya itu. Proyek apa? Untuk renovasinya. Ya walaupun eh, belum lunas dibayarkan semuanya, tapi insya Allah akan ada jalannya. Akan ada jalannya. Jalan secara bersama-sama. Ini sekalian, ini saya berharap apa semua kita pun seperti begitu. Termasuk apa tadi? Sisi belajar ini, ya, belajar. Hari ini kita masuk belajar level ke-6, eh, maka anak mau ingatkan semua kita, ibu harus semangat, harus semangat, harus semangat untuk mengerjakan yang terbaik pada hari kita ini. Karena apa tadi ibu? Ingat, goal kita adalah ma'a agar bisa berkumpul dengan orang-orang hebat di antara adalah minan nabiyin, nabi-nabi dan terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti Nabi Musa lagi. Oh, itu kalau baca Quran banyak banget cerita Nabi Musa. Nanti jumpa lagi Nabi Ibrahim. Baca Quran, banyak banget kisah Nabi Ibrahim. Orang hebat. Saking hebatnya Nabi Ibrahim, ya pribadinya, ya, ya, ya. Akhirnya kita disuruh, ya, akhirnya kita disuruh untuk, ya, kita di, kita disuruh untuk apa sekalian? Untuk menyebutkan namanya eh, apa setiap sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya, Bu? Diwajibkan menyebutkan namanya itu. Kenapa? Karena kalau baca Al-Quran, luar biasa. Luar biasa pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Menyebarkan kebaikan. Itu pekerjaan Nabi Ibrahim itu. Sampai mau dibakar. Membangun Ka'bah bersama-sama anak didikannya. Masya Allah. Sekalian. Nah, kita pun ingin sekalian punya kesempatan berkumpul dengan Nabi Ibrahim nanti di akhir kelak. Dan nabi-nabi yang lain. Yang kedua juga wasiddiqin. Dan orang-orang yang siddiq yang sangat benar. Sangat jujur. Ya, siddiqin. Apa Bu? Jujur dalam keimanan mereka. Nah, terutama para sahabat. Terutama Abu Bakar As-Siddiq. Kan As-Siddiq sama sini. Siddiqin. Orang-orang yang siddiq. Sangat benar. Sangat jujur. Artinya bisa berkumpul dengan para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Kumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Coba Ibu bayangkan. Wah, kita nggak bisa bayangkan Bu ya. Karena nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya itu bisa dibayangkan. Tapi ya bayangkanlah yang terbaik untuk dia itu. Bayangkan pribadi yang terbaik. Walaupun nggak pernah lihat gambarnya, nggak pernah lihat fotonya. Bayangkan. Dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab, dengan Utsman, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abu Hurairah yang sering kita baca hadis dari beliau, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Bayangkan Ibu sekalian. Karena membayangkan hal-hal yang baik membuat kita semangat untuk mengerjakan jalan-jalan kebaikan agar bisa berkumpul dengan mereka. Yang ketiga adalah wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid karena mereka berjuang, mereka berjihad untuk agama Allah. Yang mati syahid dari zaman dulu, dari zaman para nabi-nabi sebelumnya, sampai dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang mati syahid karena berjuang untuk menyebarkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Sampai dengan mereka yang mati syahid sampai pada zaman kita ini. Orang-orang hebat yang kira Allah pilih itu mati syahid di Gaza, di Palestina sekarang ini. Oh, itu dengan ceritanya luar biasa sekalian. Dengan ceritanya luar biasa. Jangan pernah membayangkan ibu sekalian, orang itu masuk perang dalam jihad akan mati. Ya. Ayo jangan pergi berjihad, nanti kamu mati. Lawannya Israel, banyak senjatanya. Jangan pergi perang, nanti mati. Siapa bilang masuk perang itu akan mati? Karena yang mati itu hanya orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang pilihan saja. Dan itu yang kita 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 diajarkan oleh Al-Quran. Kalau pada akhirnya ada yang ditakdirkan harus perang, harus berjihad, jihad bukan dicari, tapi jihad sebuah takdir yang harus terjadi karena sebuah hal yang utama. Kalau dia terjadi sekalian harus berjihad, harus masuk perang, harus pergi perang. Tapi sekalian jangan pernah menyangka akan dipilih oleh Allah. Berharap boleh saja mati syahid,
tapi belum tentu mati syahid. Karena yang mati syahid adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Makanya Allah menyebutkan ibu sekalian di surat apa? Di surat apa itu? Di surat Al-Baqarah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا dan jangan kalian mengatakan liman yuqtalu bagi orang yang akhirnya terbunuh, dibunuh fi sabilillahi di jalan Allah karena dibunuh, karena dibom, karena ditembak. Jangan kamu katakan kepada mereka-mereka yang terbunuh itu amwat, orang-orang yang mati. Loh, kok jangan? Kan dia mati tuh. Mati dia. Berkata Allah, jangan bilang dia mati. Kenapa? Bal ahya. Bahkan sebenarnya mereka itu orang-orang yang hidup. Hidup yang sebenarnya. Ya, zohirnya dia mati. Tapi dia akan segera berpindah kepada kehidupan baru. Ya, mati nanti ya di alam kubur. Tapi dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ada itu kenikmatan di alam kubur. Dan ketika nanti mereka dibangkitkan, mereka akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan surga Allah. Dan kenikmatan untuk bisa berkumpul bersama Rasulnya Muhammad SAW. Ini dia, Bu. Wasyuhada. Kita punya peluang untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan mereka, Ibu sekalian muliakan. Wa nabihi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah wassolihin. Dan orang-orang yang soleh sepanjang zaman. Dari zamannya Nabi Adam, orang-orang yang soleh sampai zaman zaman hari kiamat nanti. Bu, Bapak, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah, ya. Kita mengenal orang-orang yang insya Allah kita menyangka baik mereka orang-orang yang soleh. Yang kita mendoakan mereka mendapatkan surga Allah. Di antaranya orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita. Coba Ibu Hasanah, yang orang tua kita sudah meninggal. Kalau ditanya, kira-kira menurut Ibu, orang tua Ibu orangnya soleh atau tidak? Saya dengar ceritanya Ibu Hasanah tentang ibunya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Di antara pelopor-pelopor meramaikan masjid di masjid Sunda Kelapa. Masjid yang luar biasa di Jakarta. Ya, masjid Sunda Kelapa luar biasa. Ibunya Ibu Hasanah termasuk pelopor-pelopor kebaikan di situ. Pengurus masjidnya. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu Hasanah yang melanjutkan di antaranya. Jadi pengurus masjid di situ. Coba lihat ibu kita. Dia orang soleh. Kita berharap semoga dia Allah terima kesolehannya dan Allah tempatkan dia ke dalam surga. Dan kita pun berharap, ya Allah kita jadi orang soleh juga. Agar kita bisa kumpul bareng dengan ibu kita, bapak kita nanti di surga. Ibu Jusiana, coba lihat orang tua kita. Ibu Suryati, Ibu Suraida. Saya pribadi, terutama sekarang, baru meninggal bapak saya. Ya, bapak saya baru meninggal. Tapi saya tahu, bagaimana bagaimana itu bapak saya termasuk perhatian berempat masalah Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang saya sering itu terjadi. Saya duduk pas pulang kampung ke Makassar, duduk beliau bicara masalah keagamaan, tapi dengan santai, ya santai. Sebutkan dalil-dalil Al-Quran, baca Al-Quran, dia jelaskan itu Al-Quran, dijelaskan. Tapi saya menangis, Masya Allah. Saya ngerti, tapi bapak saya nggak pernah belajar sekejap secara khusus. Tapi saya perhatikan cara dia menerjemahkan, cara dia menjelaskan, luar biasa. Sampai dia bisa menangis. Saya bisa merasakan itu bagaimana makna-maknanya. Saya bisa itu hafal itu. Beberapa ayat-ayat yang sering dia baca. Jika ketemu lagi dia baca lagi. Ayatnya itu. Ayatnya itu dia baca. Beliau sudah meninggal dunia. Pergi ziarah kubur.
dan mendoakan semoga Allah masukkan di dalam surga. Dan kita punya harapan sebagai seorang anak. Ya Allah, semoga kita jadi anak-anak yang soleh dan bisa berkumpul bersama orang-orang kita juga di surga. Ibu, ini bukan perkara biasa. Ini bukan perkara biasa. Ini perkara yang perlu kita usahakan. Menjadi orang yang soleh. Agar bisa berkumpul bersama dengan mereka-mereka itu semuanya. Bapak Ibu, coba lihat. Apa closingnya? Apa closingnya Allah di ujung ayat ini? Setelah menyebutkan orang yang taat Allah dan Rasul-Nya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ada nabi-nabi, ada as-siddiqin, orang-orang yang jujur, para sahabatnya. Ada orang-orang yang mati syahid, ada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Ujungnya kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna Hasan. Ulaika mereka itu. Mereka itu adalah hasuna yang terbaik. Apa Bu? Rafiqa sebagai teman. Teman bareng. Ya, teman bersama. Tuh. Mereka itu adalah hasuna sebaik-baik Rafiqa teman bareng kumpul kita. Jadi kalau kita kumpul Ibu, wah kita merasa nyaman kumpul dengan mereka. Kita merasa bahagia kalau mereka. Kita merasa senang bisa bercakap-cakap dengan mereka. Ya, sebagai mereka tidak pernah kita merasakan kenikmatan berkumpul bersama-sama dengan mereka. Para nabi, para sahabat, orang-orang soleh sebelumnya. Karena kita baca-baca buku-buku tertentu menyebutkan perkataan si fulan berkata beginian. Oh, perkataannya menggetarkan itu. Perkataan yang memberikan semangat. Tapi kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang dia nggak terkenal. Yang terakhir ini saya baca Ibu sebuah buku, ya, saya sampai hafal itu kata-katanya itu. Hafal sekali karena dia sangat kuat memberikan motivasi. Dia bilang begini Bu, nama itu Ibrahim. Saya nggak kenal sama dia. Bukan ulama terkenal, ulama dulu tapi nggak terkenal. Dia bilang, dawaul qalbi khamsah. Obat hati itu ada 5. Dawaul qalbi. Obat hati itu ada 5. Nah, karena hati kita ini masuk adalah bosnya itu. Harus harus sehat. Nggak boleh sakit. Hati harus kuat. Kalau hati kuat, Bu, semangat untuk berbuat kebaikan. Semangat untuk berkhidmat kebaikan. Semangat untuk memberikan kebaikan. Dia bilang, ya, kalau kamu punya hati ketika sakit, lemah, loyo, nggak semangat, obatnya ada 5. Ya. Obatnya apa? Ada 5. Di antaranya, di antaranya Bu, dia bilang, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Masya Allah. Baca Al-Quran, tapi tadabbur. Berarti kalau kamu baca aja, kamu nggak tadabbur, itu belum bisa buat hatimu terobati. Tuh Bu, baca Quran tapi tadabbur. Jadi kalau kita baca Quran, kalau prakteknya apa? Ya baca Quran di sekalian, ya boleh baca Quran karena hafal. Tapi ada fase di mana kita baca Quran memang dengan tadabbur. Baca, tadabburi. Nanti kamu akan ketemu, kamu punya masalah, dan itu masalah ketemu jawabannya di Al-Quran. Oh, iya ya. Konteksnya berbeda, tapi ternyata di situ ada obatnya. Obat untuk mengatasi masalah-masalah kita. Qiraatul Quran bitadabbur. Masalah sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang dai. Saya nggak kenal. Namanya Ibrahim. Tapi dia bilang begitu.
Obat hati ada 5. Satu adalah qiraatul Quran bitadabbur. Ini baru Bu, beberapa bulan yang lalu saya baca itu. Karena bukunya sudah bertahun-tahun saya punya bukunya itu. Dan saya ingat bukunya saya beli waktu saya masih kuliah. Bukunya ada. Tapi saya baru baca beberapa bulan yang lalu. Dan saya perhatikan bunyinya itu. Dan sekarang termasuk yang nempel kuat di kepala saya. Obat hati ada 5. Di antaranya apa tadi Bu? Tentu. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Dan benar ini sekalian. Benar ini. Ya. Kalau kita baca Quran dengan tadabbur, Masya Allah luar biasa. Dan kita mendapatkan ayat-ayat tentang perintah untuk baca Quran dengan tadabbur. Bisa lihat? Yang kedua apalagi dibilang Bu? Wa dan mujalasatus solihin. Mujalasah itu adalah masdar dari jalasa. Jalasa adalah fa'ala. Jalasa duduk. Kalau jalasa itu duduk bareng. Duduk bareng orang lain. Ya, artinya mujalasa. Siapa? Duduk bareng bersama siapa? Solihin. Bersama orang-orang yang soleh. Masya Allah Ibu. Jadi duduk bareng itu bersama orang-orang yang soleh itu bisa mengobati hati. Ketika lagi loyo, kurang semangat bisa lihat. Dan ini benar-benar benar bisa dirasakan. Nah, saya sedikit cerita Bu ya, itu kemarin hari Selasa, saya ikut pengajian rutin saya. Saya punya pengajian rutin setiap pekan. Orangnya nggak banyak, sekitar mungkin 20 orang, ya banyak. Eh, itu eh, gurunya dari dari guru saya tinggal di Jogja, tinggal di Jogja. Eh, tapi beliau itu sekalian itu hampir tiap pekan ke Jakarta untuk ngajar. Itu hampir tiap pekan ke Jakarta. Dia untuk apa? Untuk mengajar. Kalau nggak ada halangan. Kebayang Bu ya, tinggal di Jogja, tapi ada amanah hampir tiap pekan pergi ke Jakarta. Isi pengajian kecil itu. Dan itu pengajiannya nggak ada amplopnya. Kebayang gak Bu? Itu pengajian nggak ada amplopnya. Ya. Kalau pengajian ada amplopnya mungkin masih semangat Bu ya. Tapi ini nggak ada amplopnya. Tapi dia hampir tiap pekan datang. Dan itu udah komitmen dia. Komitmen guru saya tersebut. Guru saya di Madinah, dia senior saya di Madinah. Akal saya, sekarang dia jadi guru saya. Iya, sekalian. Nah itu kan sempat COVID, sempat bermasalah. Itu Bu kelasnya akhirnya dibuat online. Akhirnya offline. Tapi ketika Ibu disampaikan, dia bilang begini, eh, sekarang ini ya melihat kondisi kawan-kawan yang ikut pengajian ini, ya ada yang offline, ada yang online, ada yang hibrid. eh, Dibilang kita mau pecah kelompoknya, ya dia mau pecah kelompoknya. Lalu dia melis nama-nama orang-orang apa yang dilihat ini akan dimasukkan di kelas yang online, ya. Karena dilihat beberapa kali, beberapa kali itu dianggap ya mungkin kurang istiqomah apa ikut pengajian yang offline, ya. Seringnya dia online, seringnya dia online. Sebutkan A, oh iya betul. Saya mendengarkan si A online ya, oh ya. Si B online, si C online. Boleh sebutkan Nur Ihsan online. Saya kaget banget tuh. Saya kaget banget. Kenapa nama saya online? Tapi saya perhatikan, oh iya, ya selama ini kadang-kadang saya online, kadang saya offline. Ya, karena keluar kota kan, keluar kota ke Makassar, kemana gitu karena saya online. Tapi bagi seorang guru, saya dianggap ya nggak bisa ikut kelas yang offline. Karena dia kan akan diputuskan ini yang full online, ini yang full offline, full offline. Karena begitu, ya masih kan masih keluar daerah, akhirnya nggak bisa ikut.
Tapi sekarang gurunya memutuskan ini yang masuk kelas online dan ini yang masuk kelas offline. Sekalian. Saya pribadi tuh merasa betul-betul kena tamparan ya Allah. Karena udah kebayang itu ya. Kalau harus apa, orang Jakarta, mereka Jakarta, saya hadir di situ, saya ada, dan seharusnya bisa diatur jadwalnya. Seharusnya bisa diatur jadwalnya agar bisa hadir secara offline. Ya kalaupun harus keluar daerah bisa diatur. Kira-kira begitu. Lalu dibilangin Nur Ihsan masuk kelas online. Betul itu bagi saya pribadi benar-benar sakit. Ya, akhirnya minta klarifikasi. Bagaimana? Bagaimana? Ya, saya ngomong, Ustadz, oh ya kalau begitu saya minta izin Ustadz, saya bergabung ke kelas yang offline. Insya Allah saya bisa atur. Saya bisa atur waktu saya. Kenapa Ibu sekalian? Karena hal ini. Karena mujalah satu solihin bisa kumpul bareng dan orang-orang solih itu luar biasa. Ini guru saya saja Masya Allah, setiap pekan dia ke Jakarta. Sibuknya luar biasa. Dari Jogja, ya setiap hari ke Jakarta, bisa 3 hari, isi pengajian yang saya nggak bayar di situ. Ya, saya nggak bayar di situ, dapat ilmu yang sangat luar biasa. Masa saya nggak dapat, saya nggak bisa belajar. Ya. Dia bisa istiqomah itu. Jauhnya bukan main tuh. Bolak-balik tiap pekan. Nanti dari situ pergi ke Bandung, pergi ke Bogor, baru dia pulang. Kenapa Ibu sekalian? Karena bagi dia, Ibu sekalian, berkumpul orang lain itu bermanfaat. Mengalahkan manfaat finansial yang didapatkan. Maka saya udah istiqomah. Guru saya begitu. Masa saya nggak bisa? Padahal kita belum bisa merasakan manfaatnya itu bisa bisa kumpul secara langsung sekalian. Nah, ini adalah contoh-contoh sekalian kondisi-kondisi yang harus kita bisa atasi, bisa atasi. Termasuk ya kalau kita ini belajarnya secara online. Karena memang ya ini agak berat ya. Pak Kasman di Makassar, Pak Agus di Tarakan. Ini kalau tiap pekan mau berkumpul ini, waduh luar biasa ya. Berapa duitnya nih? Berapa dananya? Tapi paling minimal, Ibu sekalian, kita membangun komitmen untuk apa? Ya, untuk belajar secara online. Tapi ya benar-benar istiqomah. Benar-benar istiqomah. Dan benar-benar dalam kondisi yang terbaik. Ya. Ayo Ibu sekalian, coba. Coba Ibu, coba pikirkan Ibu, bayangkan kira-kira bagaimana kondisi ideal kalau kita itu belajar online. Nah, ini saya sampaikan sama beberapa murid-murid saya ya, yang belajar belajar setiap pekan juga di sebuah kelas lain. Kelasnya Ustadz. Jadi mereka itu Ustadz, para dai-dai yang dikirim ke berbagai daerah. Saya punya kelas sama-sama mereka setiap pekannya. Jadi pengajian para dai. Tapi online. Ya. Tapi ada beberapa kendala yang buat belum maksimal. Nah, saya menyampaikan, kira-kira Bu, apa apa perkara-perkara yang bisa buat kelas online kita itu bisa maksimal? Nah, saya bilang begini, caranya gampang kamu bandingannya itu. Apa? Bandingkanlah bagaimana itu orang berkumpul nanti di surga. Nah, ya kan? Bandingkanlah bagaimana kalau orang itu bisa berkumpul bareng di surga. Ayo, bandingkan kumpul bareng ya. Kalau itu orang kumpul bareng Ibu, bagaimana bentuknya Ibu sana kira-kira? Ya, sama-sama kumpul satu lokasi. Itu paling benar, paling bisa. Ketika kumpul bareng, apa Ibu? Tempatnya bagus, posisinya bagus, nyaman semuanya. Ya kan? Apalagi Bu, kalau kumpul saling berhadapan, semuanya kelihatan. Nah, itu bentuknya. Tempatnya harus baik, penampakannya harus baik. Semuanya harus kelihatan. Harus kelihatan. Begitu surga, Ibu. Jadi kalau di surga itu kumpulnya itu semua orang tuh kelihatan, Ibu. Ya. Orangnya 100, tapi semuanya kelihatan. Bayang bagaimana caranya, Ibu ya? Dan semuanya bisa saling melihat. Bagaimana ya? 100 orang kumpul,
Tapi semua mereka bisa bisa melihat wajahnya, bisa melihat orangnya. Bagaimana Ibu? Ya. Itu adalah modelnya majelis surga. Kumpulnya bareng-bareng dan semuanya berhadapan. Artinya kelihatan itu mukanya. Kelihatan itu wajahnya itu. Kelihatan orangnya itu. Apalagi Bu? Ya, tempatnya bagus. Tadi kalau dilihat tempatnya itu, Masya Allah, tempatnya bagus. Ya. Kemudian tadi saling berhadapan. Kenapa? Lalu ketiga, wajahnya itu berseri-seri. Berseri-seri. Itulah modelnya majelisnya orang di surga. Karena kata Allah, ya wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Jadi kalau ketemu sama orang itu di surga, gak ada yang jelek-jelek itu. Semuanya nadhir berseri-seri. Masya Allah, bagaimana kabarnya Bapak? Kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Dia penuh senyum. Dan kelihatan. Kata Nabi, kata Allah, alal araiki yanzurun. Duduk di atas dipan-dipan surga yang zurun sambil melihat. Tuh. Siapa? Melihat siapa saja. Melihat Allah, melihat semua yang mau dia lihat. Termasuk melihat teman-teman kumpul barengnya. Apalagi Bu? Ala surur ya. Ala sururin mutaqabilin. Ya. Kumpul, kumpul duduknya di mana Bu? Di surur. Di tempat-tempat duduk yang empuk. Bukan di kayu, tapi di surur. Di sofa yang empuk. Ala sururin marfu'ah. Ala sururin marfu'ah yang tinggikan, empuk. Tapi apa kata Allah? Mutaqabilin. Ya. Mutaqabil adalah isim fa'il dari taqabala, kan? Saling, tuh kan? Saling. Taqabala, saling berhadapan. Artinya Bu, itu kelihatan itu orang. Bukan begini. Coba, Ibu kumpul satu majelis, semuanya punggungnya yang berhadapan. Apa itu? Ngapain kita kumpul begini kalau begini? Kalau punggung ketemu punggung, ya, baik, berhadapan, mutaqabil. Berarti ya Bu, berarti kelihatan itu orangnya itu. Masya Allah. Saya bilang, ya, saya mau begitu kira-kira gambarannya. Kita tuh kumpul di sebuah majelis, bareng-bareng untuk kebaikan, tapi berhadapan semuanya. Semua kelihatan. Jadi kalau kita kumpul, kalau kita belajar online, di antaranya apa? Kalau nggak ada halangan, semua kelihatan. Semua kelihatan apa yuk? Kelihatan itu kameranya. Kelihatan kameranya. Harus buka kamera ya Ustaz. Nggak harus. Kalau kondisi mungkin, kalau nggak mungkin nggak mau ya. Kalau memungkinkan, iya. Kalau nggak mungkin nggak usah. Ya. Artinya gini Bu, pada asalnya apa? Setiap kita ini, ya, ketika kita berkumpul itu, kita berusaha apa? Masuk dalam kondisi yang terbaik. Itu asalnya. Ya kalau ada yang sakit, alhamdulillah syukur nih. Yang sakit bisa, oh, kita mau belajar bisa. Sakit bareng-bareng. Ya, sambil bareng-bareng sambil tidur kan. Tapi dengarkan materinya itu nggak masalah itu. Dan itu yang seharusnya gitu. Itu diantar nikmatnya belajar online. Apa? Online. Walaupun kita kondisinya nggak maksimal, kita masih bisa belajar. Tetapi, tetapi kalau kita bisa atur, ya, maka kita masuk dalam kondisi yang terbaik. Itu Bu yang saya sampai sama 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 murid-murid saya pada dai itu. Mereka ini kan dai sibuk ya, sibuk. Ustaz lagi pergi ginian, Ustaz, aduh, saya pribadi merasa terganggu, ya, terganggu. Karena pergi, karena masuk, ya, jadi nggak maksimal materinya. Saya bisa katakan, ayo kita bangun komitmen baru ini, sama-sama belajar. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. terlambat lagi. Ya Ibu, terima kasih. Silakan bergabung Ibu. Bisa sampaikan, ayo kita bangun lagi komitmen, ya, komitmen kita bangun lagi. Buat apa?
Ya, bagaimana kita ini belajar online, tapi benar-benar belajar yang terbaik. Nah, saya sebutnya tidak ada Al-Quran. Al-Quran. Masuk Bu, apa tempatnya bagus. Jadi kalau misalnya lihat fotonya, Masya Allah Ibu Hasanah lagi di Mekah Ibu ya. Lagi di Mekah Bu ya. Oh enggak ini cuma backgroundnya doang. Tapi kan enak itu. Lihat backgroundnya background yang bagus. Ya kan Bu? Background aja Pak Ustadz. Nah kita Background. artinya ini backgroundnya bagus. Membangun impian kembali. Ya. Artinya gitu sekalian. Ya jadi eh, kalau kita kalau kita duduk ya cari posisi yang memang betul-betul bagus. Kalau kita off kameranya itu kelihatannya bagus. Apakah backgroundnya bagus atau kayaknya pemandangannya lagi di taman atau di mana? Karena kalau orang itu masya Allah gembira melihatnya. Jadi sudah berikan kegembiraan lewat lewat apa? Lewat apa yang kita lihat. Begitu ya. Itu bisa lihat. Jadi harapan saya bu kondisinya bagus. Kalau sekiranya tempat kita memungkinkan kita bisa blurkan, diblur aja, ya blurkan aja tempatnya itu nggak masalah. Tapi secara person itu kelihatan, oh ada Pak Kasman, ya. Kenapa Bu? Karena kalau belajar sekejap itu kan sering apa interaksi, panggil namanya Pak Ahmad, 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 10 kali dipanggil nggak menyaut. Ternyata lagi pergi ke pasar, lagi pergi ke pasar, wah beli sayur, ya Allah, ya bayangkan Bu itu sudah ya. Kalau kalau dikatakan Bu, sudah buang-buang waktu kalian panggil namanya. Tapi kalau ketahuan, oh ada Ibu Haba, silakan Tasmi, saya terjadi. Karena orangnya langsung ada. Kalau orangnya nggak ada, ya, ya kita panggil, haknya dipanggil. Cuma kita khawatir ketika dia panggil orangnya benar-benar nggak ada, sehingga ada waktu yang apa terambil. Bayangin kalau satu orang dipanggil nggak ada, orang kedua dipanggil nggak ada, orang ketiga dipanggil nggak ada, berapa waktu yang terambil? Jadi ya mau saya apa? Ayo Bu ya. Nanti ke depan kita coba atur buat kondisi yang terbaik ya. Kalau bisa apa? Kalau nggak ada kendala betul bisa offline apa? Bisa kamera bisa on. Sehingga kita belum bisa pastikan peserta itu benar-benar ada di lokasi. Ada di lokasi. Eh, Insya Allah. Sehingga nanti ke depan ya mungkin saya membayangkan Bu ya, saya hanya akan memanggil memanggil mereka yang on kameranya. Yang on kameranya. Karena apa? Karena kalau nggak on, khawatir lagi sedang keluar. Ya mungkin keluarnya ke kamar mandi, tapi bisa 3 menit di sana, bisa 5 menit. Ya, gitu kan Bu. Jadi itu akan begitu mungkin ke depan. Ya, kita akan memanggil mereka yang apa, yang on. Ya kalaupun dipanggil, gue cuma sebentar. Ibu Fatimah, ya kalau nggak respon, kita langsung pindah pada orang yang berikutnya. Bu ya, nah, itu hal-hal yang mungkin kalian perlu saya sampaikan sehingga benar-benar bisa maksimal. Apalagi sekalian, di antara lagi, ketika misalnya ada tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, ini kalau bisa memang tugasnya telah dikerjakan. Ya, setoran surat Al-Ahqaf 1 sampai 5. Ya, yang sudah setoran, list namanya di grup, berarti apa? Siap setoran. Ya. Bayangkan Ibu kalau sekiranya nggak ada yang list namanya, oh berarti nggak ada yang kerja. Berarti kan nggak mungkin. Saya suruh Ibu Wahbah terjemahkan karena belum dikerjakan ada warna hitam, ada warna berwarna hitam. Kalau nggak dikerjakan apa belum susah nyetornya itu. Jadi mau saya apa? Kalau ada tugas yang diamanahkan secara bersama-sama Ibu sekalian, ayo dikerjakan dan list namanya sehingga kita tahu siapa-siapa yang sudah kerja. Ah, mereka lah yang nanti apa akan dapat kesempatan untuk menyetorkan terjemahannya untuk dikoreksi nanti. Ya. Tugas apalagi Bu? Menyebutkan faedah-faedah dari ayat yang dipelajari. Ya. Oh, ayat ini faedah 1 3. Namanya sudah ada. Oh, nanti mereka mereka yang menyebutkan. Jadi kalau kalau nggak kerja tugas, sebut Ibu Fatima, apa faedahnya? Belum kerja Ustadz. Berarti kan sudah terambil waktunya. Kira-kira begitu Bu. Jadi kalau tugas yang diamanahkan, ya diamanahkan, coba dikerjakan. Saya sangat paham, ya kita beda-beda
pas lagi agak longgar-longgar, pas lagi sibuk. Pas lagi sibuk itu biasa itu. Makanya eh, kita minta melis. Insya Allah yang melis itu ya kita akan utamakan untuk apa? Untuk diberikan tugas. Ini semuanya Ibu, Bapak, tujuannya adalah memaksimalkan, memaksimalkan apa? Belajar kita bersama-sama insya Allah Ta'ala. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Ibu sekalian, kita saling mengingatkan di antara kita kalau belajar. Termasuk Ibu, jangan ragu ingatkan ustadznya. Apa kalau lagi salah bicara, salah bicara, ya bilangnya isim fa'il, padahal ini adalah isim maf'ul. Bilangnya salah terjemahannya. Artinya bukan karena salah ngomong, bukan nggak tahu, salah ngomong, diingatkan. Dan Bu, itu bisa terjadi. Prinsipnya apa? Bu? Perlu menyampaikan sama ustadznya kalau ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses kita ini belajar. Karena faktor salah atau karena faktor lupa. Karena itu eh, bisa ter bisa terjadi. Termasuk kalau misalnya Pak ada materi sampaikan, Ibu sekalian kurang paham. Ibu, saya memastikan jangan sampai kita ini belajar sekejap ada yang tidak kita paham. Ya, jangan. Kami ingin Ibu, kalau ada materi yang disampaikan, oke, silakan langsung diselah, diselah dan bertanya atau minta mengulang. Ustaz, bisa diulang lagi materinya Ustaz? Bisa diulang lagi nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita memastikan Bapak Ibu benar-benar paham tentang ilmu yang disampaikan dan tahu bagaimana cara menggunakan ilmu ini dalam proses kita untuk apa? Menerjemahkan dan paham Al-Quran. Gitu sekalian. Ya, ini mau diperhatikan. Jangan sampai lewat lewat materi, lalu apa ya? Materi tadi Ustaz Ihsan, apa ya? Ya, nanti nanya sama ibu ibu Lela. Ya, usahakan clearkan dulu di kelas. Nah, setelah keluar kelas ibu kan bisa lupa kan? Bisa lupa itu hal yang wajar. Maka apa? Nah, nonton videonya. Kalau masih belum jelas, tanya sama teman-teman kita yang kita anggap eh, paham. Kalau masih belum jelas, tanya sama ustadznya. Nah, sehingga apa yang kita inginkan ibu benar-benar insya Allah akan tercapai. Insya Allah Ta'ala. Oke Bu ya, itu hal yang saya ingin sampaikan. Bisa ditangkap ya Ibu Hasanah? Belajar Insya Allah. beberapa kiat-kiat untuk bisa maksimal ini belajar secara online. Insya Allah Pak Ustadz. Hadir hadir dengan semangat, hadir dengan offline, kameranya muncul, tempatnya bagus. Eh, ini Bu, ini kan terjadi. Itu ada peserta eh, munculnya munculnya apa kamera muncul. Cuma cahayanya itu apa ada ini. Cahaya itu masuk. Jadi misalnya gini kan, ini saya ini. Nah, kan ini kalau begini kan apa cahayanya mengganggu ini. Gitu kan. Itu diperhatikan. Ya, jadi kalau kita kadang lihat lihat itu jadi nggak jelas karena cahaya-cahaya. Jadi kita kondisikan bagaimana bisa. Kadang-kadang ada orang itu ada penghalang di kameranya itu, penghalang di kameranya. Misalnya dia apa? eh, Zoom tapi ada sesuatu yang menghalangi sehingga nggak jelas penampakannya itu. Jadi intinya itu bagaimana sebaik mungkin kita bisa tampil di ruang kelas dengan sebaik mungkin. Ya. Lalu berikutnya, ini hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan Ibu sekalian. Berkaitan masalah awal mulai belajar. Awal mulai belajar. Dari awalnya kita kita sampaikan kita mulai jam setengah enam. Setengah enam. Dan saya tadi pribadi saya sudah masuk. Bahkan dari sebelum jam setengah enam. Ya. Buat apa? Ya benar-benar memang ingin masuk dengan cara terbaik. Ya, itu eh, hal yang saya ingin bangun. Tapi ya, prakteknya teman level 5 itu rata-rata kita mulai itu baru jam 6 kurang seperempat. Itu rata-rata. Ya. Eh, itu dari saya mulai 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 seperti gituan. Masuk setengah 6. Tapi rata-rata baru di start itu jam 6 kurang seperempat. Kenapa? Karena kehadiran belum maksimal. Belum maksimal. Eh, ini sekalian kita berharap kita mau perbaiki. Ya. Perbaiki dan sama-sama bangun komitmen. Ya. Semoga jam setengah itu benar sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah mulai pembukaan. Dan mau sudah siap zoom-nya, sudah siap kameranya, sudah siap apa istilahnya PowerPoint-nya, sudah siap. Nah, sehingga itu 2 jam benar-benar sampai setengah 8 berakhir materi kita. Jadi ini Ibu, saya berharap komitmennya bisa dibangun. Ya, karena Insya selama ini Allah. Bu, kadang kita khawatir baru setengah 6 yang muncul baru 2 3 orang. Ini ya, kayaknya kalau guru itu kadang-kadang ya kasihan juga kalau mulai ini. Karena apa belum maksimal. Ya, akhirnya apa tunggu dulu sampai sampai eh, sampai berapa waktu diundurkan. Tapi satu sisi Bu, itu sebenarnya ya ada unsur yang maaf ini, menzolimi yang datang duluan. Nah, gitu kan? Menzolimi siapa Bu? Yang datang duluan. Ya, karena dia sudah komitmen, sudah atur waktu dia harus selesai jam jam setengah 8. Tapi gara-gara ustadznya mundurkan, gara-gara teman-temannya pada terlambat, akhirnya dimundurkan. Nah, ini misalnya hal yang seharusnya kita jaga. Kita jaga. Makanya kita berharap ya ini bisa diperhatikan. Ya, jam setengah 6 ya semua bisa hadir atau minimal dominan sudah hadir. Karena kalau cuma satu dua tiga orang, ya kita juga berat-berat memulainya karena kasihan kan gitu kan, nggak maksimal. Makanya anak sampaikan, ayo ibu semua coba diatur waktunya sehingga insya Allah jam setengah 6 ya kita bisa benar-benar masuk ke ruang Zoom dan mulai mulai belajarnya insya Allah taala. Bisa Bu ya ditangkap ini beberapa Insya Allah. saya untuk bisa maksimalkan program kita ini. Yang terakhir Ibu ingin saya sampaikan ya berkaitan tentang apa materi kita. Insya Allah Bu di level ke-6 ini ya kita akan bareng-bareng belajar ya belajar juz yang ke 26. Jadi 5 juz terakhir dari juz dari Al-Quran. Nanti yang pengaturannya Bu kita belajarkan level 1 juz 1 terus mundur. Level 2 juz 30, level 3 29, 28, 27, 26 level yang ke-6. Nanti kalau Allah kasih kemudahan, kasih rezeki kita, selesai level ke-6, nah kita akan pindah. Level 7 itu dari juz yang kedua. Dari juz yang kedua. Dan seterusnya sampai selesai. Begitu istilah pengaturannya. Eh, nanti misalnya, nanti di level ini Bu, kita nanti emang akan banyak Ibu. Di samping menjelaskan, di samping setoran ya, setoran tasmi seperti biasa dari Ibu, kita koreksi terjemahannya, ya. Lalu kita jelaskan maknanya secara global. Nah, kita akan lebih banyak Ibu latihan apa? Latihan tadabbur. Latihan pelatihan tadabbur. Ini yang saya sangat dorong Ibu latihan. Jadi mohon nanti kalau ada apa permintaan untuk tadabbur, sebutkan hikmah-hikmah Ibu latihan. Oh, ayat ini pelajarannya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Pelajaran apa? Perintah untuk melaksanakan sholat. Bentuknya adalah amalan yang bisa dipraktekkan. Perintah sholat, perintah zakat. Ya. Lalu nggak apa Ibu? Ibu sebutkan contoh, kira-kira apa komitmennya? Saya komitmen untuk melaksanakan sholat wajib di masjid. Saya berkomitmen untuk berinfak setiap bulannya sekian. Itu. Karena apa yang kita baca Ibu, kita coba latihan Bu, bagaimana aplikasinya itu. Ah, bisa 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 sampai sejauh begitu Ibu. Bagaimana bentuknya Ibu baca itu Al-Qur'an, Ibu paham dan bagaimana modelnya mempraktekannya itu, aplikasinya. Dan itu aplikasi bukan karena apa? Dimulai dengan cara menuliskan apa aplikasi kita dari ayat itu. Contoh ya, wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, contohnya apa? Eh, saya komitmen berinfak setiap subuh Rp5.000. Nah, kan gitu kan? Apalagi, saya komitmen untuk infak bulanan 100.000 di masjid saya. Misalnya begitu. Itu kita bangun Ibu, kita bangun. Kita bangun komitmen seperti begituan. Kemudian apa lagi? Eh, dan di antara
Dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, sholat tahajudlah kalian. Itu bunyi ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bih. Pada sebagian malam tahajudlah kalian. Itu ayatnya. Apa bu komitmennya? Saya komitmen untuk melaksanakan sholat tahajud setiap harinya mulai jam 3:30 sampai subuh. Nah, gitu. Ibu. Buat siapa ibu? Bukan nanti bukan nanti sekedar pamer. Ustadz, saya Ustadz, apa? Sudah tulis ini Ustadz. Saya komitmen untuk sholat tahajud setiap eh, malam mulai jam 3:30. Dari mana itu dalilnya ibu? Itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari malam sholat. Oh, udah benar itu. Itu udah benar ibu. Tapi yang utama adalah komitmen itu buat siapa? Buat pribadi kita. Buat pribadi kita. Bu, ini yang saya tangkap ya, yang saya pahami bu, dari praktiknya siapa bu? Praktiknya para sahabat dulu itu. Ya, para sahabat dulu bu. Apa mereka bilang bu? Dia bilang begini, kami ini para sahabat, ya, itu kalau belajar 10 ayat Al-Quran, ya, ya, jadi kami ini kalau apa? Kalau belajar 10 ayat Al-Quran, lam yujawiz hunna, tidak melewatinya, hatta ya'rifa, sampai kami mengetahui dua itu, Bu. Apa kata mereka? Pertama, ya'rifa ma'aniyahunna. Nah, mengetahui apa itu makna daripada ayat ini. Jadi Bu sampai ngerti itu. Ngerti itu maksudnya apa itu ayat. Bu, kana rojulu minna. Adalah salah seorang dari kami itu, idza ta'allama asyra ayatin. Kalau belajar 10 ayat, ya 10 ayat, lam yujawiz hunna, tidaklah melewati 10 ayat ini hatta sampai ya'rifa mengetahui ma'aniyahunna, makna-maknanya. Itu bu kata mereka. Itu belajar tuh baca setiap kata tuh udah ngerti. Apa tuh artinya itu? Kan? Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai belum mengerti akan makna-maknanya. Yang kedua ibu, apa dia bilang? Juga ngerti wal amala bihinna. Ngerti bagaimana mengamalkan ayat-ayat ini. Masya Allah. Ngerti wal amal biha. Bagaimana mengamalkannya. Sudah paham maknanya. Dia tadabur. Dan dia pun paham bagaimana cara mengamalkannya. Oh, ini poin satu ini. Oh, ini caranya beginian. Oh, ini begini dua. Ini yang ketiga. Ah, setelah itu apa? Baru komitmen melaksanakan apa yang tadi dia telah pelajari dan dia telah tuliskan caranya mengamalkan. Ibu sekalian, kira-kira inilah hal yang sebenarnya Bu kita mau kita latih, ya. Kita latih bareng-bareng, termasuk di kelas sekejap kita ini. Kelas sekejap kita ini. Dan ini insya Allah Bu, hal yang luar biasa yang mungkin ya kita nggak banyak dapatkan. Cara belajar seperti beginian. Dengan tujuan benar-benar sekalian, kita bisa merasakan model belajar ya. Seperti para sahabat dulu itu. Belajar sampai ngerti dan belajar sampai tahu bagaimana cara mengamalkannya. Makanya eh, dalam desain kami Bu, sekarang modelnya di level ini Bu, Ibu menerjemahkan, tapi tidak perlu lagi difoto. Nggak perlu lagi difoto, nggak perlu lagi dia di store rekaman apa suaranya. Karena insya Allah kami anggap Ibu Haba sudah oke lah. Ibu Hasanah sudah oke lah. Semua udah oke, udah paham itu. Secara umum ya, sudah oke. Kita minta yang kedua, apa Bu? Ibu sebutkan apa faidah-faidahnya. Jadi bisa baca Al-Ahqaf, eh, eh, ayat yang ketiga, faedahnya perintah untuk sholat. Ya. Komitmen sholat tahajud setiap malamnya. Komitmen infak 10.000 setiap harinya. Nah, itu begitu modelnya. Ya.
Faidah ataukah amalan apa yang bisa dikerjakan dari situ. Nah, nanti kami akan sebutkan ya contoh-contoh praktek-prakteknya. Ya, oke Bu, saya kasih Bu ya, kasih Bu contoh Ibu ya. Sebenarnya ini ada bukunya Ibu, ada bukunya cuma bahasa Arab, cuma pakai bahasa Arab. Eh, saya nggak tahu apakah ada versi bahasa Indonesianya. Saya dikasih hadiah, anak saya di Mesir dikasih hadiah itu sebuah mushaf. Itu judulnya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Itu nama Al-Qurannya. Ini versi bahasa Arab. Saya nggak tahu apakah terjemahnya. Ya, ini buku cukup luar biasa bagi saya, buku yang baru ya. Itu kan kalau yang normal itu adalah buku tafsir ya. Jadi ada ayatnya, ada tafsirnya di samping. Ya, ini enggak. Denny Bu langsung sebutkan tadabur ayat-ayat ini. Jadi enggak semuanya. Ya, satu, dua, tiga, empat. Nanti Ibu, nanti ada apa? Ada bentuk-bentuk aplikatif, amal aplikatif dari ayat yang dipelajari. Tapi enggak semua. Saya sebutkan contoh Bu ya. Contoh di sini misalnya, Zalikal kitabu la raiba fi. Ya kan Ibu? Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu terjemahannya maknanya. Lalu Bu, dibilang, bagaimana bentuk amalannya Ibu? Nah, dikasih pengantar gini Bu. Eh, dia bilang begini. Eh, dia bilang itu, ini kan Bu. Mabna takwa, dasar takwa itu adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu untuk memperkuat keimanan. Karena dia bilang, maka tentukanlah perkara dalam hidupmu, kan Bu? Kan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, tentukanlah perkara hidup kamu yang bisa kamu lihat, kamu selalu berkembang padanya. Coba Bu ya. Tentu sebuah perkara dalam hidup kamu yang kamu bisa mengukur, kamu akan selalu berkembang padanya. Misalnya ini, apa? Sholatku. Bagaimana ya? Sholatku itu semakin bagus ke depan. Itu yang dicek. Cek perkembangan sholat kita. Pertama apa, Bu? Cara sholatnya sudah sesuai nggak dengan Nabi? Dicek itu. Kemudian bacaan sholat kita sudah sesuai ataukah tidak? Karena orang bertakwa itu orang apa, Bu? Yang sholatnya bagus. Nah, itu dia contoh. Contohnya apa, Bu? Yang disebutkan di buku ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Dan mereka itu mendirikan sholat. Abu, satu, kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Nah, gitu Ibu. Ya, kerjakanlah sholat di masjid bagi laki-laki. Oke, Bu. Apalagi Bu, eh, kerjakanlah sholat dalam kondisi yang terbaik. Bajunya nanti Ibu, jangan sembarang pakai baju. Ya, itu karena itulah praktik Bu. Praktik apa? Mendirikan sholat. Apalagi kerjakanlah sholat dalam keadaan kamu ngerti semua itu maknanya. Oh, kalau begitu Pak, aku harus belajar ini. Ngerti semua bacaan sholat. Ah, ini pun nanti apa? Yang kita cek perkembangannya dalam hidup kita. Nah, aku udah tulis ini. Wah, tapi kayaknya belum maksimal nih. Berarti apa? Saya perlu belajar. Untuk apa? Memperbaiki kualitas sholat saya. Sholat saya harus khusyuk dalam sholat saya. Apa? Bu? Jangan banyak mikir. Jadi kalau satu memang fokus. Ya, jangan biarkan bisnis masuk ke sholat kita. Kalau ada langsung buang lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu Bu adalah bentuk latihan Bu ya, yang mau kita apa? Yang mau kita eh, latihkan. Bentuknya dituliskan poin-poinnya. Nanti ini Bu yang kita mau Bu di-sharekan. Ibu Asana bisa dibacakan Ibu beberapa faidah ataukah amalan yang Ibu dapatkan dari ayat ini. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba Ibu.
Ibu sebutkan. Kenapa Ibu? Karena kita ngerti teorinya, tapi prakteknya kita kadang lalai. Contohnya apa? Bentuknya apa? Saya akan bersedekah atas nama orang tuaku sebulan sekali 100.000. Itu caranya. Saya akan mengunjungi teman-teman ibuku setiap bulan. Saya akan telepon teman-teman ibuku setiap bulan. 1, 2, 3, 4. Kira-kira begitu, Bu. Bentuk aplikatifnya. Oh, ya Allah. Bayangkan ketika ibu sebutkan itu, orang lain dengarkan dan dia apa dan dia sadar ternyata dia punya orang tua yang dia belum perhatikan berbuat baik kepadanya. Maka semoga ibu dapatkan pahala karena menyebutkan itu hikmah-hikmah tersebut. Kebayang Ibu Hasanah ya, Ibu Lela, manfaatnya ini. Nah, itu gunanya Bu apa? Mujalasatu solihin. Kumpul bareng orang-orang soleh. Maka anak sebagai guru Ibu, ya insya Allah dapat manfaat. Mendengarkan faedah-faedah yang mungkin secara pribadi pun belum memperhatikannya. Belum memperhatikannya. Nah itu apa diantara ya model kita belajar. Sekarang dikerjakan, ketika masuk kelas, ya siapa yang mau terjemahkan ayat ini? Setelah selesai, langsung. Siapa yang mau menyebutkan hikmah-hikmahnya, pelajarannya? Oh ya, oke, sudah oke. Kita coba kita coba jelaskan. Ini cocok nggak? Jangan sampai nggak cocok, jauh sekali. Ya kan ada yang jauh sekali. Ibu kira-kira apa hubungannya? Bagaimana kok bisa begitu tuh? Faedahnya, ya kan Bu? Nah, ini kayaknya oke bisa. Ini kayaknya jauh banget Ibu. Ya. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Faedahnya apa? Bayarlah zakat setiap tahun. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Ya kan Bu, berarti kan nggak pas itu. Ah, berarti salah, bukan itu tepatnya. Harus klop itu. Jelas ya Ibu Haba ya? Itu saya maksudkan. Jadi, eh, kenapa disebutkan? Kita mau cocokkan. Itu kira-kira connect atau tidak faedahnya dengan ayat yang disampaikan. Nah, setelah itu baru nanti kami akan bantu menjelaskan makna-maknanya secara global. Dan kalau ada faedah-faedah baru pun, insya Allah kita akan sebutkan sama-sama. Ya, termasuk kalau ada peserta lain yang punya faedah yang dirasa cukup bagus, yang mau di-sharekan, silakan. Ada nggak ibu lain yang punya faedah baru, faedah lain nih yang dianggap bagus ini? Silakan. Ya, oke Bu ya, kira-kira begitu. Ah, yang kedua ibu sekalian, ini akan hal utama yang kita sampaikan selama 1 jam ya, 1 jam kurang lebih. Yang kedua adalah nanti ada materi-materi baru ibu, materi mau disampaikan. Cuma insya Allah materinya ini Bu, bukan lagi materi kayak dulu itu. Ya, kita nggak lagi apa Bu, belajar sorof. Jadi sudah selesai belajar sorofnya, sudah belajar 13 bahasan kan Bu, fa'ala yaf'alu fa'lan dan seterusnya. Itu Bu kita anggap cukup insya Allah, materi cukup. Nah, kita akan masuk pada fase baru Ibu. Belajar hal yang baru, tapi insya Allah ilmu ini lebih ringan insya Allah. Ya. Tapi juga akan membantu kita untuk menyempurnakan cara kita menerjemahkan. Menerjemahkan. Apa Ibu? Materi tentang bagaimana eh, bagaimana mengenal kalimat-kalimat, bagaimana menerjemahkan kalimat-kalimat ketika dia sudah berkumpul. Ya, kalimat 1, 2, 3 berkumpul, bagaimana menerjemahkan yang lebih bagus. Nah, itu ada materinya. Dan dalam kajian bahasa Arab dikenal dengan apa? Dengan pelajaran nahu. Ya, sangat banyak ya, sangat banyak nahu. Tapi kita akan fokus berapa bagian yang fungsinya apa? Bisa membaguskan kita untuk proses kita menerjemahkan. Cuma ini insya Allah Bu, nggak banyak. Ya, kita akan coba atur nggak banyak karena fokusnya pada latihan tadabbur insya Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi biarlah pada waktunya disampaikan secara bertahap. Insya Allah Ta'ala. Oke Bu, Alhamdulillah. 7:30 lewat sedikit. Lewat sedikit. Jadi intinya ya, hari ini apa? Hari untuk membangun semangat untuk semua kita lebih baik ke depan. Sebagai kelas senior di Sekejap, ya, yang nantinya Ibu hasil belajarnya akan tersimpan untuk menjadi referensi bagi mereka yang belajar level 6 di kelas-kelas berikutnya insya Allah Ta'ala gitu ya makanya apa
kita berharap ini bisa yang terbaik insya Allah ta'ala. Oke Bu, itu mungkin dari saya. Eh, Bu silakan kalau ada hal yang mau disampaikan, ya. Termasuk usulan-usulan. Ibu jangan ragu Ibu, kalau ada yang sampaikan, sampaikan. Contoh, Ustadz Ihsan, jangan cepat-cepat dong. Ini perlu diingatkan. Karena mungkin lagi bersemangat ya, lagi bersemangat, eh, terlalu cepat. Bisa diingatkan. Agak bisa lebih pelan, gitu. Tapi ya beginilah. Sekarang beginilah cara Aku saya. selalu Tapi intinya Bu, ada fase-fase perlu disampaikan apa yang bisa membuat semakin bagus apa materinya. Jangan terlalu cepat atau diulangi materinya Ustadz. Mohon diperjelas lagi Ustadz. Nah, sampai dipastikan kita keluar dari ini majelis dalam posisi kita memahami materi yang kita pelajari. Kalau akhirnya lupa, hal yang wajar, tinggal nonton lagi videonya atau bertanya kepada teman-teman kita yang lainnya. Gitu kira-kira begitu. Oke Bu, ada hal yang mau sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang muliakan? aku aku selalu terlambat. Ya, nggak apa-apa Ibu, Baru ya. pulang dari masjid. Ya, Masya Allah. Jadi gini Bu, silakan semua diatur ya, diatur semua keadaannya. Kalau pada akhirnya ada punya kondisi yang harus membuat dia terlambat, nggak masalah Ibu, nggak masalah itu. Nanti tinggal nonton lagi, nonton rekaman yang ada, ya, yang nanti akan dikirimkan sesudah itu. Begitu ya Ibu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan. Insya Allah Ustaz. Ya Ibu Lela, ada yang mau sampaikan? Insya Allah Ustaz. Komit setengah setengah 6 Ustaz. Oke, Insya ya. Allah. Insya Allah. Nanti Bu, ada Bu, bantu ingatkan di grup. Bantu ingatkan grup. Ayo Bu, siap-siap. Ya. Ini Supaya Bu, acara berikutnya juga tidak Nah, terhambat. betul. Betul betul. Ini Bu, ini bagus juga Bu. Saya tuh punya murid, ya, punya murid tuh. Jadi ketua kelas. Kita ini belum punya Bu ya. Ketua kelas. Ini kayaknya perlu nih ketua kelas ini. Itu dia bagus tuh Bu. Dia tuh eh, dia selalu bantu ingatkan kawan-kawan dia di ruang Zoom, di Ya. ruang WA. Dan bahkan karena Bu dia telepon. Tapi ada apa? Telepon grup kan bisa ya? Telepon grup itu Bu. Itu kan berbunyi itu. Jadi dia kasih bunyi, dia telepon di grup itu Bu, sehingga bunyi HP-nya. Nah, itu di antara apa cara untuk mengingatkan teman-teman. Oh iya ya, waktunya belajar. Nah, itu bisa. Maka saya usul kalau boleh kita buat ini. Kita pilih siapa ketua kelasnya ini. Bu Yang Lela, Pak, Bu Lela, Bu Nur ketua Lela, kelas. Bu Nur Lela. Oh, jangan saya, Ketua saya kelas Bu sering Nur Lela. pergi-pergi. Jangan saya sering pergi-pergi. Ya nggak apa-apa. Bu Nurlela aja ketua kelasnya. Bu Bu Nur Lela Lela. walaupun pergi tetap komit. Oke, Iya, betul. oke lah. Bismillah ya Ibu Lela. Tapi perlu Ya, wakil ketua kelas yang bantu ingatkan. Siapa nih wakil ketua kelas? Jadi 2 orang yang bantu ingatkan. Bu Andi aja. Bu Ah, Andi Irsani di. orangnya Iya. nggak ada sekarang. Orangnya Lagi nggak nggak ada Bu Andinya. Kalau nggak ada Iya jangan. Bu Andi aja. Kalau nggak ada jangan dipilih. Bu Mariani mungkin, Bu Ya Mariani. udah Ibu Nunung. Ibu Ya Nunung. boleh Bu Mariani. Ya atau Bu Nunung juga boleh Bu Oh Nunung. iya, Bu Tuh, Nunung, Bu Nunung. Saya sudah. kadang juga pergi. Ah, kayak gini, ini kayaknya Cocok, bagus Bu ini. Nunung, Karena Bu ini, Nunung. karena ini presiden yang pilih wakilnya. Ya, oh iya Ya, iya iya betul. Bu Jadi Lela presiden udah pilih Bu presiden Nunung nih memperlakukan Bu Nunung. orang yang dia percaya ya, untuk Bu Nunung, Bu jadi wakil. Nunung. Jadi izin Bu ya, boleh ya Bu Nung ya, gitu. Insya Oke, Allah. jadi tugasnya Bu, tugasnya adalah membantu ingatkan kawan-kawan akan Alhamdulillah. tugas. Ya, tugas-tugasnya eh, boleh memberikan contoh tugas yang sudah selesai, boleh juga. Dan terutama adalah mengingatkan ya malam hari ataukah sebelum pelajaran, gitu sebelum pelajaran. Termasuk kalau ada ya peserta yang kayaknya ini rutin terlambat, itu mungkin mau diingatkan. Ditelepon langsung, di WA langsung. Kalau ada yang sudah istiqomah ya alhamdulillah, gitu. Oke Bu ya, cukup mungkin ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Kita ingatkan kita mulai setengah 6 dan Alhamdulillah. setengah 8 sudah tutup insya Allah Ta'ala. Ya, Insya insya Allah. Allah. Yang lain punya kegiatan bisa datang kembali. Oke Bu, Alhamdulillah, ya, jazakallah untuk khairan Ustaz. hari ini semoga berkah selalu untuk semua kita dan Allah memberikan baik kebaikan dari kebersamaan kita ini. Oke, kita akhiri dengan doa Amin amin. majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Maaf ya, khair. Ustaz. Allah khair Ustaz. Jazakumullah Jazakumullah khair. khair, Pak Ustadz. Assalamualaikum.